Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Samsung A05, bahkan compare dengan beberapa kompetitor. Dan sekarang aku mau sharing ke kalian pengalaman selama 2 minggu bareng Samsung A05 untuk penggunaan sehari-hari. Dengan harga 1,5 sampai 1,9 juta, kira-kira HP ini cukup memuaskan atau tidak, serta apa saja suka dan dukanya. Jadi buat kamu yang berencana mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Untuk poin yang pertama, kita mulai dari segi desainnya terlebih dahulu, dimana secara tampilan jujur saya suka. Karena seperti yang kamu lihat, HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah dan build quality-nya juga terasa solid serta kokoh. Tapi yang perlu kamu garis bawahi atau dukanya di sini ada 2 poin. Yang pertama, HP ini tidak dilengkapi dengan sensor sidik jari atau fingerprint. Jadi untuk keamanan hanya bisa pakai kata sandi atau face access. Dan yang kedua, HP ini memiliki dimensi bodi lumayan tebal, ada di angka 8,8 mm. Jadi jauh dari kata compact. Dan yang pasti akan semakin tambah tebal ketika menggunakan softcase. Alhasil kurang PW saat dipakai menggunakan satu tangan atau masuk ke dalam saku celana. Lanjut ke bagian layar, secara kualitas di sini saya cukup puas karena layar dari HP ini memiliki saturasi warna yang bagus, terlihat jelas tajam dan kaya akan warna. Walaupun hanya dibekali dengan resolusi HD+, tapi kalau untuk komposisi warnanya tidak kalah dengan layar Full HD+ di merek lain. Dari apa yang saya rasakan, layarnya ini juga nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Karena selain warnanya bagus, sentuhannya juga sangat responsif, baik untuk kebutuhan scroll sosmed atau bahkan gaming. Mungkin yang perlu kamu garis bawahi atau dukanya di sini ada 2 poin. Yang pertama, refresh rate-nya hanya mentok di 60 Hz, padahal kebanyakan merek lain dengan harga setara sudah bisa sampai 90 Hz. Lalu yang kedua, konsep layar yang digunakan masih water drop screen dengan bezel lumayan tebal, jadi terlihat kurang kekinian. Namun yang jelas, 2 poin ini bukan sebuah kekurangan yang fatal, karena baliknya tergantung selera masing-masing saja. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 4/128 GB dan masih bisa ditambah dengan micro SD. Jujur poin ini sangat menarik karena biasanya dengan harga di bawah 2 juta, HP Samsung hanya dibekali dengan memori 3/32 GB atau mentok 4/64 GB. Jadi di sini sebuah peningkatan yang sangat positif. Lalu untuk dapur pacunya ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz, pabrikasi 12 nanometer, dan untuk skor Antutunya ada di angka 207 ribuan. Untuk harga 1 jutaan dari angka di atas kertas jujur sangat menarik karena apa yang ditawarkan HP ini jauh lebih upgrade dari seri sebelumnya. Mulai dari memori yang besar hingga chipsetnya yang juga gahar. Karena biasanya untuk kelas 1 jutaan skor Antutu yang dihasilkan hanya ada di angka 100 ribuan. Tapi yang jadi dukanya untuk urusan sensor, di sini banyak sensor penting yang tidak ada, seperti sensor orientasi, sensor giroskop, dan sensor magnet untuk penunjuk arah. Jadi bisa dipastikan HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat. Dan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga tidak ada, sama seperti seri sebelumnya. Jujur agak disayangkan pastinya, padahal dari segi memori dan chipset di sini sudah upgrade, tapi untuk urusan sensor sayangnya tidak demikian. Sedangkan untuk performanya, kalau hanya penggunaan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau belanja online, HP ini sudah cukup bisa diandalkan. Pokoknya kalau hanya untuk menunjang kebutuhan harian sudah bisa banget. Lalu untuk performa gamingnya digunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik, dan grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate hingga high. Dari apa yang saya rasakan, main lebih dari 2 kali permainan, gameplaynya cukup lancar. Kendala yang saya temukan hanya sesekali frame drop, tapi masih cukup wajar untuk kelas harganya. Pokoknya selama jaringan bagus, untuk game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik. Untuk harga di bawah 2 juta, saya sih no comment, karena pada dasarnya kita memang tidak bisa berharap lebih, namanya juga HP kelas entry level. Pokoknya kalau hanya untuk menunjang kebutuhan harian dan main game tipis-tipis, HP ini sudah cukup bisa diandalkan. Tapi kalau untuk penggunaan kompetitif atau full gaming, HP ini jelas kurang cocok karena kelasnya bukan ke sana. Dan buat gambaran, saya coba untuk throttling test, performa maksimalnya ada di angka 70%, jadi kurang cocok untuk penggunaan gaming berat. Namun yang pasti, jika dibandingkan dengan seri sebelumnya, di sini jauh lebih ngebut alias sacet. Dan untuk urusan performa, saya rasa di sini tidak ada dukanya, karena apa yang ditawarkan cukup wajar untuk kelas harganya. Lanjut untuk sektor baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 25 Watt.
Dimana setelah saya coba charging selama 30 menit, baterainya bertambah 32%, charging 1 jam bertambah 60%, dan ternyata butuh waktu sekitar 2 jam 16 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100% dengan kondisi data off. Memang sih bukan yang paling ngebut di kelas harganya, tapi jika dibandingkan dengan seri sebelumnya di sini jauh lebih upgrade. Karena dengan harga setara hanya dibekali dengan fast charging 15 watt dan butuh waktu hampir 3 jam untuk isi daya sampai penuh. Sedangkan untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 2 jam berkurang 12%. Buat main Mobile Legends selama 50 menit berkurang 11%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang 15%. Bukan tipikal yang awet banget karena masih menggunakan angka fabrikasi 12 nanometer. Namun yang jelas kalau hanya untuk penggunaan kasual dan tidak untuk full gaming, baterainya ini bisa diandalkan selama seharian. Jadi untuk sektor baterai di sini tidak ada yang perlu kamu garis bawahi atau dukanya. Sekarang untuk operating system, HP ini berjalan di Android 13 basis One UI Core 5.1. Di sini secara tampilan jujur saya no comment karena UI-nya tergolong simple dan gampang untuk dipahami. Pokoknya ciri khas Samsung banget. Apalagi pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan selama penggunaan yang saya lakukan, OS-nya juga mampu berjalan dengan baik, hampir tidak ada kendala yang berarti. Tapi yang harus kamu garis bawahi untuk urusan fitur di sini kurang lengkap karena fitur rekam layar, mode game turbo dan screen mirroring atau smart view di HP ini tidak ada. Jadi untuk operating system di sini dukanya fitur yang ditawarkan kurang lengkap. Pindah ke bagian kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Dari angka di atas kertas, megapiksel yang digunakan hanya tergolong standar saja di kelas harganya, tidak terlalu besar atau kecil. Tapi kalau untuk fitur, di sini sudah lumayan banyak. Selain foto dan video, masih ada beberapa fitur menarik lainnya. Namun untuk ultra stabil video atau AIS, kamu jangan tanya, karena sudah pasti tidak ada. Namanya juga HP 1 jutaan. Dan untuk jepretan fotonya, seperti yang kamu lihat, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat jelas dan tajam. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya juga cukup balance, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Bahkan saya juga sudah compare dengan Samsung A05s dan ternyata hasil foto dari Samsung A05 malah terlihat lebih menarik. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil foto berikut ini. Lanjut untuk kamera selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Tapi dari hasil berikut, secara kualitas foto yang dihasilkan juga sudah bagus. Dan untuk saturasi warnanya juga cukup hidup, baik saat foto di indoor maupun outdoor, cocok buat kamu yang hobi selfie. Pokoknya untuk urusan perfotoan jujur saya sangat puas, karena HP ini mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus, baik kamera belakang maupun depan, bisa banget untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung A05 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Dari hasil berikut, secara kualitas juga tidak mengecewakan di kelas harganya. Terbilang bagus baik saat rekam video menggunakan kamera belakang maupun depan. Saturasi warnanya cakep, untuk tingkat kecerahannya juga oke. Pokoknya dari segi kamera saya cukup puas karena HP ini mampu menghasilkan foto dan video yang bagus di kelas harganya. Dan yang paling penting tidak ada dukanya. Dan itulah tadi pengalaman saya selama bareng Samsung A05. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 1 jutaan jujur saya cukup puas dengan HP ini karena menawarkan banyak kelebihan. Dan yang paling penting, apa yang ditawarkan jauh lebih upgrade dari seri sebelumnya. Jadi sangat menarik karena untuk kelas entry level akhirnya Samsung bisa royal dan tidak pelit, terutama di bagian dapur pacu. Dan sedikit rangkuman di sini yang perlu kamu garis bawahi atau dukanya hanya ada 4 poin. Dari segi desain, dimensi bodinya lumayan bongsor dan tidak dilengkapi dengan sensor sidik jari. Dari segi spesifikasi, ada beberapa sensor penting yang tidak ada dan fiturnya kurang lengkap. Kalau untuk selebihnya jujur saya no comment, karena untuk harga di bawah 2 juta, HP ini sangat menarik untuk dilirik, terutama buat kamu yang tidak neko-neko, lebih cari HP yang nyaman dan awet untuk jangka panjang. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Samsung A05 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.